Mari kita bersyukur pada pagi ini karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Kami mau merayakan kebaikan Engkau, kemurahan Engkau dalam hidup kami. Kau adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Tidak ada Tuhan lain. Tiada Tuhan lain yang berkuasa memberi kemenangan di dalam hidup kami. Hanya di dalam Engkau, Tuhan Yesus, penebus, penyelamat kami. Haleluya. Tiada nama lain di bumi di surga lebih berkuasa memberi kemenangan. Hanya Kau Yesus, Allah perkasa, Tuhan yang memerintah atas segalanya. Tiada nama lain, tiada nama lain di bumi di surga lebih berkuasa memberi kemenangan. Hanya Kau Yesus, Allah perkasa, Tuhan yang memerintah atas segalanya. Dalam namamu ku terlepas, kau namamu kini ku bebas, bebas oleh kuasa-Mu Tuhan, terikat ku lepaslah. Dalam namamu ku terlepas, kau namamu kini ku bebas, bebas oleh kuasa-Mu Yesus. Sukacita kebes lagi-lagi, tiada nama lain, tiada nama lain di bumi di surga lebih berkuasa memberi kemenangan. Hanya Kau Yesus, Allah perkasa, Tuhan yang memerintah atas segalanya. Sekali lagi, tiada nama lain di bumi di surga lebih berkuasa memberi kemenangan. Hanya Kau Yesus, Allah perkasa, Tuhan yang memerintah atas segalanya. Dalam namamu ku terlepas, kau namamu kini ku bebas, bebas oleh kuasa-Mu Tuhan, terikat haleluya. Dalam namamu ku terlepas, kau namamu kini ku bebas, bebas oleh kuasa-Mu Yesus. Sukacita kebenaran namamu, dalam namamu ku terlepas, kau namamu kini ku bebas, bebas oleh kuasa-Mu Tuhan, terikat ku lepaslah. Dalam namamu ku terlepas, kau namamu kini ku bebas, bebas oleh kuasa-Mu Yesus. Sukacita kemenangan tak terlukiskan, kasih yang Kau berikan. Ini oleh hanya kemenangan, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, dekat kasih-Mu, setia
kebaikan, kemurahan tidak dapat kami nilai Tuhan, dan kami tidak mampu membalasnya ya Bapa. Kami tidak mampu membalasnya ya Tuhan. Hanya dengan puji dan sembah yang keluar daripada jiwa kami, Tuhan, itu yang kami mau persembahkan kepada Engkau. Oh Tuhan, Bapa, pada saat ini kami minta dibersihkan, kami minta disucikan, karena Engkau mampu, hanya Engkau yang mampu Tuhan. Mengampuni dosa kami, hanya Engkau yang mampu membersihkan kehidupan kami, hati kami, pikiran kami, mulut kami. Tuhan, sucikan kami, bersihkan kami Tuhan. Segala kepahitan, kemarahan, kekosongan Tuhan, Engkau isikan dengan kuasa roh Engkau, Roh Kudus sendiri yang mengisi kehidupan kami. Engkau yang memandu kehidupan kami. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk taat dan setia. Kau memelihara kami seperti biji matamu, ya Tuhan. Kau menjaga kami, Kau melindungi kami seperti biji matamu. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih, terima kasih. Oh, ya Rabashadarabasi. Mari kita ambil masa ini merenung kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Engkau baik, Engkau baik.
daripada matahari terbit sehinggalah matahari terbenam. Tuhan, Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami seperti biji mata Engkau. Ampuni segala kelemahan kami, ampuni segala dosa kami. Oh Tuhan, seringkali tubuh ini menolak Engkau Tuhan. Seringkali tubuh ini melawan kehendak Engkau. Tuhan, pada pagi ini kami datang kepada Engkau ya Bapa. Kami mau sujud menyembah Engkau. Oh Tuhan, oh kami bukakan hati roh kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, jamaah-Mu mengalir dalam hidup kami setiap hari. Dan Tuhan, peringatkan kami. Tolong ingatkan kami ya Bapa, bahwa Engkau hidup, Engkau melihat, dan Engkau merasakan. Setiap perjalanan kehidupan kami, Tuhan, kami mau serahkan kepada Engkau. Tuhan, sekali lagi kami mau menyatakan kebaikan-Mu lebih dalam daripada lautan. Oh Tuhan, terima kasih. Dan ingatkan kami bahwa Engkau telah menyediakan tempat bagi kami. Engkau telah menyediakan jalan bagi kami. Engkau telah merencanakan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kami bersama dengan Engkau. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Shalom dan selamat pagi. Macam hari sekarang ini berlalu dengan begitu pantas, macam baru kemarin hari Minggu. Hari ini kita di sini sudah lagi menyembah Tuhan. Dan betapa indahnya kalau setiap hari yang kita lalui secepat itu kita habiskan masa bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Amen. Nah, jadi pagi ini adalah kebaktian kita yang ketiga. Selepas kita buka semula gereja untuk kebaktian. Dan beberapa minggu ini kita bercakap tentang pentingnya persekutuan kita sebagai umat Tuhan di tempat ini. Dan bagaimana penyembahan kita bersama itu sangat penting. Jadi tujuan kita untuk kembali pada musim ini kepada perkumpulan gereja kita adalah tidak lain dan tidak bukan kita mesti menjadi lebih kuat di dalam Tuhan. Amen. Dan untuk tujuan ini kita akan mulakan satu siri. Setiap bulan di dalam pengajaran khotbah-khotbah kita akan mengadakan satu tema
dalam setiap bulan. Dan untuk memberikan pengajaran dan makanan yang sistematik kepada kita juga, kita mulakan pada bulan hadapan, kita akan mulakan satu siri. Jadi setiap bulan ada tema pengajaran dalam setiap mungkin 1 bulan atau 2 bulan untuk menghabiskan siri dalam tema pengajaran kita. Jadi bulan depan kita akan memulakan siri dan tema kita untuk bulan depan adalah berkaitan dengan janji Tuhan. Karena kita sudah beberapa lama terperuk, terkurung, dan baru kita kembali kepada gereja pada ketika ini. Sungguh pun begitu, mungkin ada juga yang belum lagi kembali bersama dengan kita. Jadi kita mau mengingatkan, apakah janji-janji Tuhan kepada kita semua di dalam keadaan apapun dalam kehidupan kita. Dan selepas itu kita akan berbicara dengan tema kekeluargaan, keluarga Tuhan, dan seterusnya. Jadi pada pagi ini saya ingin berkongsi tentang sesuatu yang di dalam konteks kita kembali kepada gereja. Tujuan utama untuk kita kembali adalah bukan hanya karena lama kita tidak bertemu dan sudah masanya untuk mesti mau kembali, mesti mau bertemu kembali. Itu hanya peranan ataupun perkara yang kecil, sebahagian kecil daripada kenapa kita mau kembali. Jadi harapan saya bila kita kembali pada kali ini, jangan kita lepaskan peluang ini. Harapan saya untuk semua kita, termasuk saya, adalah supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi itu matlamat kita pada kali ini. Pada doa community pada minggu ini, pada hari Rabu lalu, Tuhan mengingatkan tentang satu perkara, yaitu tentang suara kita. Pada musim inilah yang kita perlu memakai dan menggunakan suara kita. Suara itu adalah authority, melambangkan authority yang Tuhan berikan kepada kita. Dan masa inilah untuk kita berdiri dan memakai suara ataupun authority yang Tuhan berikan kepada kita. Sama ada itu di dalam keadaan kehidupan kita, sama ada itu berdiri atas kebenaran Tuhan. Inilah masa untuk kita mau menggunakan, memakai semua itu. Nah, jadi pada pagi ini saya ingin membawa kita di dalam satu tajuk, menjadi semakin kuat dalam Tuhan. Beberapa minggu lalu, karena sudah lama tidak dibenarkan untuk rekreasi, tidak dibenarkan untuk bersukan, jogging pun tidak boleh. Jadi beberapa minggu lalu saya coba untuk mau jogging balik. Itu pun Inok yang paksa saya pergi, macam kena push, marilah pergi jogging, marilah, begitu baru saya pergi. Nah, jadi saya mendapati saya masih tidak boleh jogging. Kalau coba lari tidak boleh. Itu lutut saya sangat sakit kalau lari. Jadi saya jalan saja. Pada masa yang kami pergi itu ramai orang jogging. Ramai orang di kompleks, di stadium. Jadi apa yang saya melihat di sana adalah ramai orang yang mau bersenam. Dan tujuan untuk mereka untuk bersenam adalah sudah tentu mau menjadi badan mereka, tubuh mereka sehat dan kuat. Nah, itu tujuan mereka untuk ramai orang untuk pergi jogging, untuk bersenam. Okay? Dan ini memang bagus karena ini boleh menjadikan kita cergas dari segi fisikal kita. Nah, jadi kita sebagai anak Tuhan secara
rohani juga, kita mesti kuat dan teguh. Jadi seperti kita mau bersenam untuk kekuatan dan untuk teguh tubuh kita, untuk kesehatan kita. Nah, tidak berbeza dengan sama juga dengan kerohanian kita. Secara rohani kita mesti kuat dan kita mesti teguh. Dan ini yang saya mau kongsi pada pagi ini supaya kita tahu, kita kembali pada kali ini, kita harus menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Pada peringkat kedua tahun lalu, ada masa di mana kita dibenarkan untuk buka gereja. Jadi bila kita buka, pada mulanya kehadiran dan semangat itu berkobar-kobar pada beberapa minggu. Jadi minggu berganti bulan, saya melihat bahwa semangat itu mulai juga balik kepada keadaan di mana kita terkurung semasa PKP dulu. Bermaksud dia kembali menjadi lesu. Jadi pada kali ini kita dibenarkan untuk bertemu ini. Saya mau ajak kita semua supaya ambil kesempatan ini, ambil peluang ini, supaya menjadikan diri kita semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, jadi inilah yang dikatakan oleh Paulus di dalam Efesus, bila dia berkatakan, marilah menjadi kuat. Bagaimana menjadi kuat? Yang Paulus katakan, menjadi kuat dalam kekuatan kuasanya. Berarti dia katakan dia mengajak jemaat di Efesus, memberitahu supaya menjadi kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan. Efesus 6 ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kekuatan kita itu harus datang melalui di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Jadi kita kembali. Jadi kita datang pada hari ini di sini. Jangan sampai kita menjadi lesu lagi. Tetapi biarlah kekuatan kita itu dibina atas kekuatan kuasa Tuhan. Nah, bila bercakap tentang kekuatan ini, menjadi kuat bukan bermakna kita tidak pernah menjadi lemah. Itu bukan maksud kekuatan bila kita bercakap tentang kekuatan. Bila kita bercakap tentang kekuatan ini tidak bermakna kita ini tidak pernah menjadi lemah. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan menjadi kuat adalah kita boleh di dalam apa juga keadaan kita boleh berdiri teguh dan tidak mudah goyah. Inilah yang dimaksudkan menjadi kuat. Bukan tidak pernah menjadi lemah, kuat saja. Tetapi inilah yang dimaksudkannya. Di dalam kelemahan kita, semasa kita lemah pun, kita masih berdiri teguh dan tidak mudah goyah. Inilah maksudnya menjadi kuat. Bukan bermaksud kita tidak pernah merasa lemah di dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam kelemahan kita, bila kita merasa lemah, dia katakan jadilah kuat. Yaitu bila kita dapat berdiri teguh dan tidak mudah digoncang dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita boleh mempunyai kekuatan seperti itu bila di dalam keadaan yang lemah, di dalam kita vulnerable, kita masih boleh berdiri teguh? Bagaimana? Kekuatan yang kita ada untuk berdiri seperti itu hanya ada dalam Yesus. Itu saja, tiada sumber lain. Yesus saja
sumber kita. Oke? Karena dialah sumber kehidupan kita. Hanya di dalam Yesus. Sebab itu dia katakan jadi kuat di dalam kekuatan kuasanya. Sebab itu bila kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita sedang lalui, yang sedang melemahkan kita, walaupun di dalam keadaan itu, inilah yang membuat kita dapat berdiri teguh atas segala yang melemahkan kita. Dan inilah yang Paulus sedang katakan kepada jemaat Efesus. Dan ini juga yang saya ingin mendorong kepada jemaat Maranatha pada ketika ini. Bila kita kembali pada ketika ini, jangan kita menjadi lemah ketika mengalami masalah. Memang akan melemahkan kita. Masalah akan menjadikan kita lemah, tetapi jangan kita lemah ketika mengalami masalah. Karena apa yang dia katakan di dalam Paulus mengatakan, semua perkara mampu kita tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Amen. Semua dapat kita tanggung karena kekuatan itu bukan datang daripada kita. Kekuatan kita itu datang daripada Yesus. Jadi kekuatan itulah yang kita perlu di luar sana. Sebab itu kita perlu ambil kekuatan itu. Beberapa minggu kita dengar khotbah, kekuatan itu datang melalui persekutuan kita sebagai jemaat di gereja. Disitulah Tuhan menyalurkan kekuatan kita. Bila kita sama-sama memuji Tuhan, bila kita sama-sama menyembah Tuhan, disitulah Tuhan salurkan kekuatan itu melalui perkumpulan kita sesama di dalam hadirat Tuhan. Jadi memangnya kalau kita bercakap tentang ini bukan untuk terus kita ataupun untuk kekal kuat, untuk tetap kuat, untuk terus kuat, itu bukan sesuatu yang mudah. Memang itu kita akui, itu bukan sesuatu yang mudah, karena seringkali kita ini menghadapi banyak masalah di dalam kehidupan kita. Setiap hari kita akan diperhadapkan dengan cabaran-cabaran, masalah-masalah dalam kehidupan kita. Sebab itu kita perlu untuk terus-menerus merenungkan firman Tuhan, dan bukan saja merenungkan apa yang dia katakan, melakukannya. Itu yang sangat penting. Bila kita merenung firman Tuhan, ada tindakan kita atas apa yang kita renungkan di dalam firman Tuhan. Itu yang membuat kita kuat. Itu yang membuat kita bertumbuh. Selalunya bila kita merenung sesuatu, bila kita belajar sesuatu daripada firman Tuhan, untuk kita bertumbuh, kita harus kongsikan itu. Kita harus melepaskan itu. Baru membawa pertumbuhan kepada kita. Ini saya tidak akan lupa. Ini nasihat apa yang diajarkan oleh saya punya pensyarah di sekolah Alkitab. Dia katakan, saya boleh mengajar, tetapi the best teacher is repetition. Sesuatu kebenaran yang kita telah belajar akan mengajar kita kalau kita ulang dan ulang kepada kongsikan, ulang, lakukan maksud dia. Itu akan menjadi guru yang terbaik, dia katakan. Bila kita lakukan firman Tuhan itu, bila kita lakukan, dan dia akan mengajar kita. Pelajaran yang sangat berharga. Jadi dalam Mazmur
ayat 2 hingga 3 mengatakan, mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan menjadi kuat dan akan tetap berbuah dalam apa jua keadaan. Dikatakan, berbahagialah orang yang tidak mengikut nasihat orang jahat, tidak mengikut contoh orang berdosa, atau bergaul dengan orang yang menghina Allah, tetapi suka mentaati Taurat Tuhan. Nah, ini kesukaan dia. Dan merenungkannya siang malam. Nah, apa yang akan berlaku kepada mereka yang suka merenung, mentaati firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam? Ini senantiasa, bukan 1 kali 2 kali. Bila mereka duduk merenung firman Tuhan, apa yang terjadi? Ayat 3 dikatakan, mereka berjaya dalam segala usaha. Siapa yang mau berjaya dalam setiap usaha? Apa yang kita mulakan, apa yang kita usahakan dalam hidup kita? Siapa yang mau berjaya? Dikatakan, mentaati Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Apa yang berlaku selepas itu? Kalau kita taat, kalau kita merenungkan, mereka berjaya dalam segala usaha. Mereka seperti pokok yang ditanam di tepi sungai, yang berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Bukan sahaja kita berjaya di dalam setiap usaha kita bila kita merenung dan melakukan firman Tuhan, tetapi dia katakan kita juga akan dikuatkan. Amen. Jadi firman Tuhan itu membawa kesan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Nah, untuk ini berlaku ada peringatan di ayat 1. Dia katakan, berbahagialah orang. Untuk semua kejayaan usaha ini berlaku sesuai dengan firman Tuhan, Taurat hukum Tuhan. Apa dia katakan? Ada perkara yang harus dihindari daripada hidup kita. Jadi, kalau kamu mau tulis, inilah resepi untuk kejayaan. Berbahagialah orang yang tidak mengikut nasihat orang. Orang siapa? Dia bilang, firman Tuhannya orang jahat. Dia bilang, untuk kita berjaya, jangan ikut nasihat orang jahat. Siapa itu orang jahat? Kalau di dalam bahasa Indonesia punya translation, dia bilang orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tiada nilai kebenaran di dalam kehidupan. Banyak orang pintar, tapi pintar dengan nilai dunia. Ini yang Tuhan maksudkan ini dengan orang jahat, orang fasik. Apalagi yang perlu dihindarkan? Tidak mengikut contoh orang berdosa. Banyak contoh yang kita melihat sekarang ini. Lebih-lebih lagi di dalam medsos, kan? Hari-hari nampak buka sejak medsos hari-hari, WhatsApp tengok, nah banyak. Apalagi TikTok sekarang. Tok-tok kok kita di numangan ilusuang kan nih. Tok-tok. TikTok. Nah, banyak perkara yang saya tidak mengatakan itu adalah suatu larangan. Tidak. Tetapi inilah contoh yang dikatakan di sini. Contoh orang yang berdosa. Orang berdosa maksud dia adalah mereka yang melakukan perkara yang secara terang-terangan bercanggah dengan kebenaran firman Tuhan.
Jangan mengikut contoh mereka, dia katakan. Apalagi kalau mau berjaya, dia katakan tidak bergaul dengan orang yang menghina Allah. Kalau dalam Indonesia apa dia katakan? Yang dia tidak duduk dengan pencemooh, dia katakan. Tidak bergaul dengan orang yang menghina Allah. Jadi ini peringatan. Dia kasih awal-awal dulu peringatan. 3 perkara ini. Kalau kita berjaya untuk menghindar dari 3 perkara ini, dan kita guna firman Tuhan, renung dan lakukan, dia katakan, ini akan berlaku. Ayat 3. So kamu baca balik Mazmur 1, ayat 1 hingga 3. Renungkan ini. Ini juga resepi untuk kejayaan. Oke. Kita banyak masa sudah di dalam Mazmur ini. Nah, jadi di dalam setiap keadaan kita perlu melakukan firman Tuhan. Lebih-lebih lagi bila kita ada masalah. Kita mesti melakukan. Supaya kita tidak goyang. Nah, ujian atau masalah yang datang kepada kita, itu kita tidak pernah duga, kita tidak pernah atau jangka. Di ujian mi masalah rumikot to ko, kun nakita to ko ka. Suwabom kita nam ruay na masalah rumikot, semua ang nalad pintu. Atau kita, ini maksud dia. Kita tidak duga dia datang bila. Itu masalahnya. Itu masalah. Nah, jadi kita perlu setiap hari melengkapi iman kita dengan firman Tuhan. Supaya bila masalah itu datang, kita kuat menghadapi dia. Karena iman kita sudah dilengkapi dengan firman Tuhan. Amen? Ada amen? So itu yang perlu kita lakukan bila kita di dalam kelemahan. Lengkapi iman kita dengan firman Tuhan. Jadi pada hari ini kalau kita melihat secara umum kita boleh lihat ini. Ada orang yang semakin lama dia ikut Tuhan, semakin lama mengikut Tuhan, semakin lemah dan semakin lesuh pula dalam menjalani kehidupan mereka. Ini general. Jangan bilang saya pinpoint. Karena ini adalah generally kita boleh lihat. Secara umum kita boleh melihat. Di mana-mana orang Kristen kita boleh melihat ini. Ada yang berpuluh tahun sudah mengikut Tuhan. Tapi kehidupan semakin lama semakin lemah, semakin lesuh. Nah, sebaliknya juga ada orang yang semakin lama mengikut Tuhan semakin kuat. Walaupun dia ditimpa berbagai kepayahan, masalah, cabaran hidup, tapi dia semakin kuat. Persoalannya adalah apakah yang menyebabkan perbezaan itu? Ada perbezaan kan? Kamu nampak 2 jenis kan? Semakin lama, semakin lemah. Ada yang sebaliknya semakin lama, semakin kuat. Walaupun ada cabaran-cabaran. Apa yang membezakan itu? Di mana beza dia? Jadi kita mau tengok jawaban dia. Jawaban dia kita boleh lihat. Itu terletak pada apa yang Rasul Paulus tulis kepada orang Kristen di Rom. Apa yang dia tulis? Roma 16 ayat 25. Dikatakan, sekarang kepada dia yang berkuasa meneguhkan. Meneguhkan berarti menguatkan. Kepada dia yang berkuasa meneguhkan kamu menurut Injil
yang kusampaikan dan perkabaran tentang Yesus Kristus menurut penyataan rahasia yang tersembunyi sejak permulaan dunia. Nah, rupa-rupanya kunci untuk kita menjadi kuat dalam Tuhan terletak pada bahagian petikan firman Tuhan yang kita dengar tadi. Kunci dia terletak di sana. Jadi di sini ditegaskan di dalam ayat ini bahwa Tuhan dia berkuasa untuk menguatkan kita. Bermaksud tiada kuasa lain yang boleh menguatkan kita selain daripada kuasa Tuhan. Jadi Tuhan berkuasa menjadikan hidup kita ini kuat, mempunyai buah di dalam kehidupan kita, mempunyai quality di dalam kehidupan kita. Tapi heran juga, namun bila kita cakap tentang ini, mengapa ramai orang yang menyebut diri mereka Kristen, tetapi mereka tidak mengalami kebenaran sesuai dengan bahagian firman Tuhan ini. Ini karena salah satunya adalah kalau kita lihat di dalam ayat ini disertai dengan satu perkataan yang sangat penting untuk kita pelajari. Dia katakan kalau di dalam terjemahan baru Indonesia dia katakan sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Kalau dalam EVB dia katakan menurut penyataan rahasia yang tersembunyi sejak permulaan dunia. Apakah maksud ini? Sangat penting untuk kita ketahui pagi ini. Nah, ini bermakna ini adalah janji Tuhan. Dan maksud dia ini, perkataan ini adalah janji Tuhan untuk menguatkan kita. Janji Tuhan, kekuatan Tuhan dalam hidup kita itu akan menjadi kenyataan kalau ataupun sesuai dengan penyataan rahasia ini. Jadi semakin kita memahami rahasia ini, semakin kuatlah kehidupan kita. Manakala sebaliknya kalau semakin kita tidak faham rahasia itu, nah semakin lemahlah kehidupan kita. So inilah yang berlaku pada hari ini dengan kebanyakan orang Kristen. Nah kalau begini, maka persoalannya adalah apa kandungan rahasia itu? Apa yang ada di dalam rahasia itu? Sehingga pada akhir tulisan ini Paulus sangat-sangat menekankan perkara ini. Kalau kita lihat petikan ayat ini kan, itu yang macam mau sign sudah, mau pengakhiran surat sudah. Ini surat Paulus kepada orang Roma, ini bukan di tengah-tengah tahu. Biasanya kita tulis surat, di tengah-tengah kita bagi poin-poin apa yang kita mau tulis, apa yang kita mau sampaikan. Tetapi ini adalah di penghujung surat itu. Biasanya kalau surat itu di penghujung dia sekian dan terima kasih, diberkatilah, begitu kan. Tapi ini di penghujung dia tekankan perkara ini. Paulus menekankan. Jadi kenapa itu? Dia ditekankan. Berarti ini sangat-sangat penting. Sangat-sangat mustahak bagi kita. Jadi apakah rahasia yang boleh menyebabkan sokongan Tuhan atas hidup kita di dalam janji Tuhan ini, yang kenapa begitu penting ditekankan oleh Paulus?
Sehingga penghujung surat pun dia masih sebut lagi tentang perkara ini. Nah, jadi begitu penting surat ini. Dengan pimpinan Roh Kudus, rahasia itu dinyatakan kepada Rasul Paulus. Ini rahasia yang Tuhan katakan. Dan Rasul Paulus dia menulis rahasia ini yang diwahyukan oleh Tuhan. Dan dia mengesahkan ini di dalam tulisannya bahwa rahasia itu yang akan menjadi kekuatan bagi kita yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Jadi pada pagi ini saya mau kongsi dua rahasia ini. Apa yang disebut di dalam petikan firman Tuhan. Ada dua rahasia yang dinyatakan. Selalu kalau rahasia dia juga sebut sebagai misteri di dalam firman Tuhan. Jadi ada dua rahasia yang telah dinyatakan oleh Tuhan kepada Paulus. Dan dua ini yang saya mau kongsikan kepada kita pada pagi ini. Supaya kita dapat mengerti dan memahaminya sehingga kita boleh menjadi kuat. Sehingga kita menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Dan satu perkara di sini antara dua ini adalah sering kali saya hampir setiap minggu saya katakan kepada kita. Tapi jangan jemu. Karena saya tidak boleh berhenti untuk bercakap tentang ini. Saya akan cakap tentang perkara ini. Jangan letih dan jemu mendengar ini karena penting. Sebagai gembala di tempat ini, firman Tuhan mengatakan tanggung jawab seorang gembala itu sangat-sangat besar. Di dalam firman Tuhan katakan, penggembala jemaat itu bertanggung jawab atas jiwa yang dipertanggungjawabkan oleh Tuhan. Secara rohani saya bertanggung jawab, setiap pastor bertanggung jawab atas jiwa kamu sebagai jemaat yang diberikan oleh Tuhan. Sebab itu saya tidak akan berhenti bercakap, berhenti menegur kalau perlu, saya tidak akan berhenti untuk memberi nasihat, karena itu tanggung jawab seorang pastor. Kalau saya tidak cakap, kalau saya tidak menegur, saya yang akan jawab dengan Tuhan bila saya berdepan dengan Tuhan. Amen. So fahami tugas seorang gembala, bukan tugas, tanggung jawab seorang gembala. Jadi bukan saya saja gembala di sini, ada 3 gembala di sini. Jadi biasakan telinga kamu untuk mendengar nasihat, teguran, dan pengajaran pimpinan. Karena kami pun tidak suka mau buat begini sebenarnya, tetapi firman Tuhan mengatakan inilah tanggung jawab seorang penggembala. Kalau kami tidak lakukan, apa yang saya mau jawab? Apalah yang kami nanti jawab kepada Tuhan nanti? So jangan berkecil hati bila ada sesuatu yang mungkin keras kamu dengar. Jangan berkecil hati bila mungkin ada sedikit teguran. Jangan kita kecil hati. Amen. Nah, rahasia pertama itu rahasia pertama, rahasia kekuatan Allah adalah siapa? Kristus. Rahasia kekuatan Tuhan ialah Kristus. Paulus dia menulis di dalam Kolose 2 ayat 2. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh
segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Itu pertama, rahasia Allah. Dia katakan Yesus sendiri adalah rahasia Tuhan itu. Rahasia yang boleh membawa kita semakin kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa hidup kita adalah rahasia yang tersimpan di dalam Allah. Kolose 3:3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, kamu sudah mati, dia katakan. Bukan mati secara fisikal. Mati secara fisikal itu akan tiba giliran kita. Tapi yang dia katakan di sini, kamu telah mati, adalah kamu mati terhadap kehidupan lama. Kamu mati terhadap dosa. Ini yang dia maksudkan. Bila kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bila kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan mengakui Dia sebagai Tuhan satu-satunya dalam hidup kita, maka kita mati kepada kehidupan lama kita. Kita mati kepada dosa. Apa maksud dia mati kepada dosa? Kalau kita sudah mati kepada dosa, sifat-sifat dosa itu tidak ada kuasa ke atas kita lagi. Itu maksud dia mati kepada dosa. Jadi ada perkara-perkara dosa yang tidak boleh lagi, tiada mempan lagi kepada kita, tiada kesan lagi kepada kita. Saya bagi satu contoh. Ini tentang kematian lah. Kalau seseorang itu mempunyai sakit, penyakit di dalam tubuhnya. Penyakit itu selagi orang itu masih hidup, penyakit itu mempunyai kuasa ke atas hidupnya untuk melakukan apa saja. Menjadi teruk, menjadi semua pun dia kasih rosak di dalam tubuh badan, itu penyakit. Tetapi kalau dia sudah tidak bernyawa lagi, itu penyakit tidak ada kuasa ke atas tubuhnya. Macam mana lagi dia mau kasih sakit itu orang, nyawa sudah tiada. Amen, betul atau tidak? Kan, itu penyakit tiada kuasa lagi ke atas tubuhnya kalau dia sudah mati. Penyakit tiada kekuatan lagi. Begitu juga maksud ini. Kita mati, apa dia katakan? Kita telah mati. Mati terhadap dosa. Dosa itu, kalau kita sudah mati dalam kehidupan lama kita, berapa dia kali balik pun, dia tidak akan berkuasa atas kita lagi. Sebab kita sudah mati terhadap dosa. Dosa tidak ada pengaruh, dosa tidak ada kuasa ke atas hidup kita. Amen? So ketahuilah, ada orang berdoa nanti, bukan nanti, selalu saya dengar, oh Tuhan, terima kasih karena atas kehidupan yang Kau berikan. Kehidupan yang sudah mati terhadap kehidupan lama, kehidupan yang mati terhadap dosa. Tapi tidak paham tentang apa yang dimaksudkan itu. Jadi bila kita mengaku kita mati terhadap kehidupan kita, seharusnya apa itu dosa yang mau balik kepada kita itu tiada lagi kuasanya ke atas kita. Jangan pula kita yang dikuasai balik oleh dosa itu. Itu berarti kita perlu bertobat kembali. Itu berarti ada sesuatu yang perlu kita proses dalam hidup kita. Tapi prinsip dia adalah itu. Oke? Mati, dia katakan, Kolose 3:3. Nah, bila kita mati, hidup kita yang tersembunyi itu adalah hidup apa? Hidup baru, hidup di dalam Tuhan itu. Itulah yang tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, dia katakan.
Nah, jadi bila berkata tentang ini, bila saya berpikir tentang ayat ini, bagaimana kita boleh mengetahui ini? Sedangkan Allah yang juga adalah rahasia, Allah juga adalah misteri kepada kita, yang rahasia yang tidak dapat kita ketahui dengan pengetahuan manusia. Allah itu sukar untuk kita mendalami dengan pengetahuan manusia, kan? Jadi bagaimana kita boleh mengetahuinya? Nah, jadi supaya kita dapat mengenal Allah, mengenal Tuhan, Tuhan ini yang tidak dapat diselidiki dengan pengetahuan kita, apa yang Dia lakukan? Allah mengutus anaknya. Siapa anaknya? Yesus Kristus, Tuhan Yesus. Supaya kita dapat mengenal Dia, Dia utus Yesus. Dia utus Yesus menjadi manusia, dan melalui Yesuslah Dia menyatakan rahasia itu kepada kita. Jadi rahasia itu kita boleh ketahui, karena rahasia itu disimpan sudah oleh Tuhan melalui Yesus. Bila Dia kirim Yesus ke dunia ini menjadi manusia, segala rahasia itu terkandung di dalam Yesus. Dan kita boleh mengenal, kita boleh mengetahui rahasia itu melalui Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan Yesus adalah gambaran yang dapat dilihat dari Allah yang tidak kelihatan. Bermaksud kita tidak boleh melihat Allah Bapa kita, betul? Kita tidak boleh melihat, tetapi Allah Bapa, Dia mengutus Yesus sebagai gambaran kepada Dia. Sebab itu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kalau kamu melihat aku, kamu melihat, apa Dia bilang? Melihat Bapa. Sebab kenapa? Bila kita melihat Yesus, kita melihat Bapa. Karena Yesus adalah gambaran yang boleh dilihat dari Tuhan yang tidak boleh dilihat. Jadi untuk mengenal Bapa kita di surga, kita hanya perlu mengenal Yesus, yaitu gambaran Bapa kita di surga. Ibrani 1:3. Anak itu adalah sinar gemilang kemuliaan Allah dan gambaran sempurna kewujudannya. Nah, Yesuslah yang menjadi gambaran kepada kewujudan Tuhan, Allah. Dia memelihara segala-galanya dengan kekuasaan firman-Nya. Setelah menghapuskan dosa kita melalui dirinya sendiri, Dia duduk di sebelah kanan yang maha mulia, yang bertakhta di surga. Nah, jadi inilah gambaran Allah Bapa kita di surga, yaitu Yesus yang Dia utus sebagai manusia di bumi ini. Tapi apa yang malang bila kita melihat adalah ramai orang percaya dia berhenti pada rahasia ini saja. Yang pertama ini, rahasia kekuatan Allah ialah Yesus. Mereka berhenti. Apa masalah bila mereka berhenti di situ? Dia hanya menerima Tuhan dan dia menolak yang lain-lain. Itu masalah dia kalau kita berhenti pada rahasia pertama ini. Jadi, kalau kita berhenti di sini saja, padahal masih ada rahasia yang seterusnya untuk kita mengalami kehidupan yang berkelimpahan dan untuk kita menjadi kuat di dalam Tuhan, perlu ada rahasia yang kedua. Dan rahasia ini tidak boleh kita pisahkan dari yang pertama ini.
Pertama itu adalah rahasia, apa itu? Pertama, kekuatan Allah adalah Kristus. Dan yang kedua ini tidak boleh pisah dengan dia. Rahasia pertama. Yang kedua, rahasia kekuatan Allah adalah gereja. Dan inilah saya tidak boleh berhenti bercakap tentang gereja. Bukan gereja gedung ini. Gereja adalah kamu dan saya. Saya tidak boleh berhenti bercakap tentang kamu dan saya. Oke, di dalam konteks ini adalah gereja Tuhan. Oke, jadi apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dan dia utus kepada orang Kristen di Efesus ini mengenai rahasia kuasa Tuhan. Apa yang kedua yang dia tulis untuk Efesus, rahasia itu adalah gereja Tuhan. Mari kita baca. Efesus 3 ayat 4 hingga 6. Dikatakan, jika kamu membacanya, kamu akan memahami pengertianku tentang rahasia Kristus. Pada masa yang lampau, manusia tidak diberitahukan rahasia itu. Tetapi sekarang, Roh Allah telah menyatakannya kepada para rasul dan nabi yang mengabdikan diri kepada Allah. Inilah rahasia itu. 1. Melalui berita baik itu, orang bukan Yahudi turut menerima berkat Allah bersama-sama orang Yahudi. Orang bukan Yahudi menjadi anggota daripada tubuh yang sama dan menerima apa yang dijanjikan oleh Allah melalui Kristus Yesus. Pada hari Rabu, Pastor Mincan ada menyebut juga tentang ini. Nah, inilah rahasia Tuhan yang kedua yang saya mau kongsi, yaitu gerejanya. Dia katakan di sini orang bukan Yahudi. Sebab itu sangat-sangat kita harus bersyukur, berterima kasih untuk orang Yahudi. Sebab karena keengganan mereka, karena kedegilan mereka, kita dapat menerima berita baik dan keselamatan daripada Tuhan. Sehingga dia buka. Pada mulanya, berita itu hanya disampaikan kepada umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Yahudi, bangsa Israel. Tetapi karena keengganan mereka, karena kedegilan bangsa Israel, Tuhan pun buka jalan kepada orang bukan Yahudi untuk menerima berita baik ini, untuk menerima keselamatan daripada Tuhan. Dan orang bukan Yahudi itu, dia katakan, menjadi anggota daripada tubuh yang sama dan menerima apa yang dijanjikan oleh Allah melalui Kristus Yesus. Berarti bila mereka menerima berita itu, orang-orang bukan Yahudi, inilah yang disebut gereja, tubuh Tuhan pada masa kini. Orang-orang Kristen yang bukan Yahudi. Dan inilah yang dikatakan di dalam poin kedua, rahasia kekuatan Allah ialah gereja. Jadi kenapa saya selalu mengatakan gereja? Karena saya tahu di dalam firman Tuhan ini katakan, rahasia kekuatan Tuhan adalah gereja, salah satunya. Jadi ramai kita menganggap datang untuk ke gereja itu hanya untuk kita mau kesegaran saja. Oh, hanya untuk mau dapat menyembah Tuhan saja. Tetapi apa yang dikatakan di dalam ini adalah semua janji Tuhan itu hanya mengalir melalui gereja. Perkumpulan itu. Melalui tubuh Tuhan. Jadi kita perlu bersyukur.
Kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah menyatakan rahasia Yesus Kristus ini kepada kita. Kenapa Dia menyatakan? Supaya kita mengenal Dia. Jadi sangat jelas di sini kan, apakah rahasia Kristus itu? Apakah rahasia itu? Rahasia Kristus adalah gereja, yaitu tubuh Tuhan. Sebab itu sangat penting. Gereja ini sangat penting. Kalau kita melihat dengan jelas petikan ini, dan memang ternyata untuk kita mengetahui rahasia Tuhan, ini memerlukan sebuah gereja. Ini memerlukan tubuh Tuhan untuk mengetahui rahasia Dia. Kenapa? Kenapa perlu gereja untuk mengetahui? Karena kalau kita lihat, sejak Yesus bangkit, sejak Kristus bangkit dan firman Tuhan tadi mengatakan Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, kita tidak lagi dapat melihat Yesus seperti mana Dia datang sebagai manusia. Lebih kurang 2000 lebih tahun dahulu. Kita tidak dapat melihat Dia lagi sama seperti bila Dia datang. Yohanes 16 ayat 10 dikatakan, "Kerana aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi." Nah, berarti bila Tuhan Allah Bapa mengutus Yesus ke dunia sebagai manusia, pada masa murid-muridnya bersama dengan Yesus, mereka masih boleh melihat Yesus. Pada hari ini kamu boleh melihat Yesus ke tidak? Tidak boleh kan? Kita tidak melihat Yesus lagi. Karena kenapa? Karena Dia sudah balik kepada Bapa. Dia duduk di sebelah Bapa pada ketika ini. Nah, kalau kita tidak boleh melihat Yesus, kita tidak dapat mengenal Kristus tanpa kita melihat Dia. Dan tanpa kita mengenal Kristus, kita tidak dapat mengenal Allah kita. Kita tidak dapat mengenal Allah. Nah, namun ada satu jalan. Melalui gereja, yaitu tubuh Kristus, atau gerejanya, kini kita dapat melihat dan mengenal Kristus melalui gerejanya. Kenapa? Bagaimana? Firman Tuhan mengatakan Kristus adalah kepala gereja. Nah, jadi Yesus menjadi kepala kepada satu tubuh. Jadi itu sebabnya Kristus tidak boleh dipisahkan dengan tubuhnya. Kristus tidak boleh dipisahkan dengan gereja. Ada orang yang mengatakan, ataupun tidak mengatakan pun boleh kita lihat daripada tindakan-tindakan, seolah-olah apa yang mereka istiharkan ataupun akui adalah saya hanya mau Tuhan saja. Saya tidak mau tubuhnya. Ini seolah-olah pengakuan mereka daripada tindakan-tindakan setengah orang Kristen. Dia mau Tuhan, tapi dia tidak mau gerejanya. Kita boleh melihat ini di banyak gereja terjadi seperti ini. Nah, kita tidak boleh pisahkan kepala dengan tubuh dia. Kita tidak boleh katakan, oh saya mau itu kepala saja, itu tubuh tidak mau. Jadi di mana mau taruh itu tubuh? Dia katakan semua pengenalan akan Tuhan itu melalui gerejanya. Bagaimana kita boleh bertumbuh kalau kita buang tubuh Tuhan? Cemana mau kepala saja? Janganlah, nanti kita jadi pengait pula. Mau kepala saja tapi itu tubuh. So, ini
kita boleh melihat dalam kehidupan orang Kristen. Jadi tubuh itu diciptakan untuk untuk ekspres kepala itu, untuk mengekspresikan kepala. Jadi kalau kita mau untuk melihat kepala, itu memerlukan tubuh yang mengekspresikan si kepala. Dalam kepala itu ada idea, dalam kepala itu ada banyak perkara. Tapi untuk mengekspresikan apa yang di sini itu perlu menggerakkan tubuh, betul atau tidak? Bagaimana itu dapat diekspresikan kalau tiada tubuh? Bagaimana kau mengekspresikan kegembiraan kau mau bertepuk tangan karena gembira, tapi tiada tubuh? Jadi kepala dan tubuh itu tidak boleh dipisahkan. Karena tubuh itu mengekspresikan itu kepala. Jadi tubuh gereja itu mengekspresikan kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus. Kalau kita mau melihat, kalau kita mau merasa, kalau kita mau mendengar, kalau kita mau mengalami, kalau kita mau mengenal Tuhan Yesus, maka jalannya adalah satu saja. Untuk semua ini, jalannya adalah melalui tubuhnya. Semua perkara ini melalui gerejanya. Sebab itu saya mengatakan ini. Sebab saya melihat tindakan-tindakan daripada orang-orang Kristen. Mungkin ada yang berkata, ataupun dengan tindakan mereka seolah-olah berkata seperti ini. Untuk menerima Tuhan Yesus di mana-mana pun boleh. Saya di rumah pun boleh terima Tuhan Yesus. Di mana, di luar sana, di kereta pun boleh terima Tuhan Yesus. Apa pendapat kamu? Betul itu. Sangat betul. Tuhan itu tidak boleh tidak boleh dihadkan. Di mana-mana kita berdoa sendiri dan menerima Tuhan, kita boleh terima Tuhan di mana-mana. Kan? Itu betul itu. Kenyataan seperti itu. Di mana juga kita boleh menerima Tuhan. Nah, persoalannya adalah ada tetapi dia di sini. Tetapi untuk mengenal Tuhan dan untuk bertumbuh, kita harus berada dalam tubuh Tuhan. Kita harus berada dalam gereja Tuhan. Nah, ramai orang Kristen, mereka tidak bertumbuh karena mereka terpisah daripada sumber makanan. Mungkinlah boleh cari makanan sendiri, tapi kekurangan vitamin lah mungkin. Ramai orang Kristen tidak bertumbuh karena terpisah daripada sumber makanan. Dan sumber makanan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui tubuhnya, yaitu gereja Tuhan, yaitu gerejanya. Jadi kita, ada orang mengatakan, untuk mengenal Tuhan, kita tidak dapat mengenali Dia tanpa melalui firman Tuhan dan Roh Kudus. Ya, betul. Tanpa Roh Kudus dan firman Tuhan, kita tidak mungkin mengalami. Kita tidak mungkin mengenal Tuhan. Tetapi jalannya harus melalui tubuh Kristus. Jalannya harus melalui gereja. Ini tidak boleh disangkal, karena apa yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah jelas tentang perkara ini. Tanpa hidup di dalam suatu persekutuan jemaat,
tanpa kita terikat dalam community gereja, kita tidak dapat mengenal Yesus. Kita tidak dapat mengenal Kristus dan kita tidak dapat bertumbuh dengan sempurna. Sebab itu sangat penting. Menerima Tuhan itu hanya jalan masuk saja. Tetapi untuk bertumbuh dan untuk mengenal lebih mendalam lagi perlu community. Perlu melalui tubuh Tuhan Yesus Kristus, yaitu gerejanya. Itu yang sangat penting. Nah, jadi saya mau simpulkan di sini. Untuk kita menjadi semakin kuat dalam Tuhan, kita memerlukan dua perkara ini yang sudah saya kongsikan. Dan perkara utama inilah yang harus menjadi utama dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Yang pertama adalah mengenal Kristus yang merupakan rahasia Allah. Itu pertama. Dan kita tidak boleh mengenal Kristus dengan lebih mendalam sebagai rahasia Tuhan kalau bukan melalui tubuhnya. Kita tidak boleh kenal kepala itu kalau bukan melalui tubuhnya. Kita tidak lagi melihat Yesus seperti murid-muridnya melihat dia. Tapi kita boleh melihatnya, kita boleh merasanya, kita boleh mengalaminya melalui tubuhnya, yaitu gereja. Yang utama, yang kedua, bersekutu dan bersatu dalam community gereja sebagai tubuh Kristus. Jadi inilah kesimpulannya pagi ini. Dua perkara ini. Jadi kita harus bertumbuh. Kita harus berada di dalam persekutuan dan kesatuan satu community gereja sebagai tubuh Kristus. Karena hanya itulah jalan untuk kita dapat mengenal lebih mendalam dan disempurnakan di dalam iman kita melalui gereja Tuhan. Jadi inilah kunci bagi kita pagi ini. Kalau kita mau menjadikan hidup kita ini untuk terus menjadi semakin lama, semakin kuat di dalam Tuhan, peganglah dua perkara ini. Ini semua terkandung di dalam firman Tuhan. Dua perkara ini yang diberikan oleh Tuhan. Fahami dan mengertilah rahasia ini. Misteri Tuhan. Rahasia Tuhan ini. Jadi, saya mau mendorong kita. Saya mau berakhir di sini. Saya mau mendorong kita. Ambil masa ini. Selagi kita diberikan masa untuk dapat bertemu. Setiap kesempatan untuk bertemu, kita perlu manfaatkan dengan lebih baik, dengan sungguh-sungguh. Saya mau juga memberi peringatan kepada kita. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga yang bersama-sama, kita mesti juga mengambil tanggung jawab kita ke atas keluarga kita di sini. Jangan kita hanya melihat kepada faedahnya sahaja untuk bersama dengan keluarga kita. Bila kita mungkin ada manfaat bagi kita, kita akan buat, kita akan bersama-sama. Tetapi kalau tidak mempunyai manfaat, dia orang punya. Kita juga perlu mengambil tanggung jawab itu. Sebagai pastor saya mau mengingatkan ini. Ambil tanggung jawab juga
Apa tanggung jawab datang di dalam persekutuan? Minggu lalu saya mengatakan, kehadiran kamu ini sini penting. Bukan karena kamu ada di sini saja semata-mata, tapi karena kehadiran itu di dalam satu persekutuan ibadah itu, apa dia katakan, memberi pengajaran, memberi dorongan kepada saya dan semua kita. Sebab itu, bila kita melihat ini perkumpulan sebagai satu keluarga, jangan memanfaatkan keluarga itu untuk mendapat faedah sahaja. Tetapi juga mesti kita berani untuk mengambil tanggung jawab sebagai ahli keluarga kita di sini, keluarga Tuhan. Dan saya mau mengatakan ini karena saya selalu dalam serba salah. Sebagai pemerhati jemaat di sini, bila ada keadaan yang memerlukan attention daripada pemimpin atau gembala, saya berbelah bagi. Karena sudah sekian lama saya tidak dapat berhubung dan tidak melihat di dalam perkumpulan kita. Dan tiba-tiba kalau ada keperluan, siapa yang Anda panggil? Sudah tentunya itu gembala. Jadi untuk memudahkan bila kita melakukan penggembalaan, bila di dalam keadaan seperti itu, bagaimana kita mau memberikan penggembalaan kalau sekian lama kita tidak mengikuti perkembangan kerohanian macam mana dan kehidupan seperti mana berjalan keadaannya semasa ini, susah untuk kita memberikan sepenuhnya attention kepada perkara seperti itu. Dan karena kita selalu juga mengingatkan tentang polisi-polisi dan keperluan-keperluan di dalam gereja. So ini perkara-perkara yang menjadi dilema lah. Okay? So kita pun bukan mau push, tetapi kita harus juga melihat kepada setiap pelaksanaan itu melalui polisi-polisi yang ada di dalam gereja. Jadi bukan untuk menolak, tetapi ada perkara yang kita harus ikuti melalui apa yang dipersetujui pada permulaannya. Okay? Nah itu hanya perkara yang berbangkit, perkara-perkara semasa yang berbangkit. Okay? Nah, so ini bukan mau mengeluh, tetapi karena ini saya melihat bahwa ada dilema di sana. Nah, jadi pada pagi ini marilah sekali lagi saya mau menyeru kepada kita. Marilah kita menjadi orang yang semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin hari, semakin lama, semakin kuat di dalam Tuhan. Marilah kita senantiasa tinggal di dalam Tuhan, supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap teguh. Kita isi hidup kita dengan doa, puji-pujian, penyembahan. Isi hidup kita dengan ini, supaya kita terus tegar di dalam Tuhan. Kita segar di dalam Tuhan. Jadi marilah kita bangkit bersama-sama. Kita berdoa supaya agar kita ini semakin lama semakin kuat di dalam Tuhan. Amen. Mari kita bangkit. Haleluya.
Mari kita berdoa. Oh, haleluya Tuhan. Bapa, kami datang di hadapan Engkau pada pagi ini. Kami datang sebagai anak-anak Engkau. Kami bukan datang sebagai jemaat. Kami bukan datang sebagai pemimpin. Pagi ini kami datang sebagai keluarga di rumah Bapa. Di dalam keluarga banyak perkara-perkara yang tidak sesuai dengan kehendak masing-masing. Tetapi pada pagi ini, biarlah kami diingatkan bahwa kami hidup di dalam satu keluarga Tuhan di tempat ini. Kami belajar untuk saling menerima antara satu sama lain. Kami belajar untuk saling mendengar antara satu sama lain. Kami belajar untuk mengalami antara satu sama lain. Kami belajar untuk mengingatkan antara satu sama lain. Kami belajar Tuhan untuk saling menegur antara satu sama lain untuk kebaikan kami. Kami mau melakukan semua itu karena kami mengasihi antara satu sama lain. Dan Tuhan, biarlah pada pagi ini apa yang telah didengar, apa yang telah menyentuh di dalam hati, apa yang telah mengobarkan di dalam hati, apa yang membuat hati bergoncang pada pagi ini Tuhan, kami serahkan kepada Engkau untuk mengerjakannya di dalam hidup kami masing-masing. Kami buka hidup kami Tuhan, kami buka hati kami Tuhan, untuk menerima penguatan Engkau, untuk menerima pekerjaan Engkau pada pagi ini, untuk memperbaiki, untuk meningkatkan kehidupan kerohanian kami. Dan yang paling penting Tuhan adalah kami mengerti, kami memahami apa yang Engkau sampaikan pada pagi ini, yaitu rahasia di dalam kekuatan Engkau untuk menjadikan kami lebih kuat di dalam Engkau. Biar kami memahami itu Tuhan, antara perkaitan Yesus Kristus dengan gerejanya. Dan biar kami sebagai anak-anak Engkau sentiasa mengingat ya Tuhan, bahwa perkumpulan kami sebagai gereja itu sangat penting bagi Engkau. Karena melalui perkumpulan inilah Tuhan, segalanya Engkau akan salurkan. Janji Engkau, berkat Engkau, kekuatan Engkau, dan segalanya Tuhan, Engkau mau salurkan di dalam perkumpulan kami sebagai jemaat dan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih pada pagi ini Tuhan. Biar kami pulang pada pagi ini dipenuhi dengan sukacita Engkau. Biar Engkau memberi damai sejahtera dalam hati kami. Biar Engkau tentramkan jiwa kami pada pagi ini Tuhan, bila kami kembali dan memikirkan dan merenungkan kebenaran firman Engkau pada pagi ini. Mengerjakan kehendak Engkau dalam hidup kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk semua ini. Saya angkat setiap anak-anak Engkau yang ada di sini sebagai keluarga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan, kekeluargaan kami di sini akan senantiasa terpelihara bila kami bersama-sama mengalami kehidupan bersama-sama, saling bertanggung jawab antara satu sama lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau menjadi Bapa kami. Terima kasih untuk pagi ini. Tuhan, saya lepaskan berkat Engkau untuk setiap anak-anak Engkau, di mana kaki kami menginjak sepanjang minggu yang akan datang. Di situ hadirat Engkau menyertai, di situ kemuliaan Engkau memancar, di situ cahaya Engkau menerangi orang lain, dimanapun kami berada. Tuhan, berkatlah setiap anak-anak-Mu
Lindungilah setiap anak-anak-Mu. Tuhan, biarlah kasih dan damai Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, hormat dan syukur kami kembalikan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Sampai di sini saja untuk kali ini. Kita jumpa pada hari 3.